Aksi penggalangan kekuatan untuk mengeroyok Yaman dari samping, depan, belakang, terus dilakukan oleh preman terkuat di dunia Amerika. Bak bocah SMK yang ingin tawuran dengan penjaga kantin sekolah. Kali ini jumlah negara yang ikut dalam misi KBP atau keroyok berpresisi tinggi terus bertambah. Jika sebelumnya Amerika mengklaim telah berhasil mengumpulkan 8 negara donatur untuk tawuran dengan pasukan kain sarung Yaman. Kali ini jumlah negara yang ikut dalam proyek membebaskan tol Laut Eropa telah mencapai 20 negara. Mayor Jenderal Amerika Pat Ryder, yang burungnya belum disunat pada Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023, menyatakan, kini sudah ada lebih dari 20 negara menyatakan setuju untuk bergabung dengan gugus tugas Angkatan Laut melawan Angkatan Bersenjata Yaman dan kelompok Ansarallah Houthi di Laut Merah. Kami akan mengizinkan negara-negara lain untuk mengikuti misi ini. Kemampuan mereka berpartisipasi akan disesuaikan. Ryder menyebut, gugus tugas tersebut sebagai koalisi yang berkeinginan atas kehendak sendiri tanpa tekanan. Bayangkan bro, kalimat tanpa tekanan. Di depan manis, namun di belakang layar 20 negara tersebut memiliki banyak kepentingan, mulai dari cari muka, cari bini lintas negara, hingga cari cuan dari titipan bos-bos berkebangsaan Iskodel. Majen Pat Ryder bin Marsa and the Beer itu juga menambahkan, bagi setiap negara yang bergabung akan berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Yang jelas Amerika pasti akan menjadi yang pertama mendapatkan keuntungan ini. Dan negara lainnya hanya catur-catur yang tidak punya harga diri. Namun netizen harus tahu, saat ini 20 negara tersebut masih fantasi Amerika. Karena secara langsung mereka belum menyebutkan negara mana saja yang tertular penyakit premania. Dan yang lebih gilanya, keterlibatan penuh beberapa mitra Washington di NATO masih diragukan, khususnya Spanyol. Madrid masih dalam zona abu-abu selama seminggu terakhir soal kepastian mereka bergabung atau tidak. Bayangkan bro, sebenarnya ini Eropa maunya apa sih dengan negara Asia? Yang seenak jidatnya melakukan invasi gara-gara tidak dapat izin melewati pagar rumah sah warga dunia. Karena satu alasan akibat kapal mereka harus putar arah. Penyakit premanisme Amerika ini sebenarnya sudah mencapai garis akut yang tidak akan dapat dicegah kecuali dengan bergabungnya seluruh negara Asia dalam satu badan. Bayangkan bro, selama pasca Perang Dunia II, negara Eropa mana yang diserang oleh negara Asia? Namun sebaliknya, beberapa negara Timur Tengah yang notabene-nya berada di kawasan Asia. Hancur lebur dihajar negara Eropa yang letaknya padahal jauh di ujung dunia sana. Sehingga bagi presiden Asia yang berakal sehat, maka sudah selayaknya mereka bersatu membuat front aliansi pertahanan baru. Karena jika ini tidak terjadi, maka aksi premanisme Amerika dan Eropa pasti akan terus berlanjut hingga kiamat dunia. Bagaimana dengan sikap negara Arab sendiri? Aliansi rapuh Pentagon juga menghadapi penolakan di dunia Arab. Karena di antara mitra Washington di Teluk, termasuk Arab Saudi dan UEA, hanya Bahrain yang secara terbuka disebutkan sebagai peserta. Pihak Houthi Yaman sendiri sudah menyebutkan bahwa mereka akan menyerang dengan kekuatan penuh pada seluruh negara Arab yang bergabung dalam misi ayam sayur Amerika yang menjadi penjilat Barat. Jika kita asumsikan begini, Amerika dan Eropa tidak akan mengalami kerugian apapun kecuali kegoncangan ekonomi. Sedangkan bagi negara Arab yang bergabung, maka merekalah yang sebenarnya akan hancur-hancuran. Baik dari segi ekonomi, korban jiwa, hingga kerusakan berat fasilitas negara. Karena yang jelas, Yaman pasti akan meluncurkan rudal balistik mereka ke semua lini strategis terutama ladang minyak. Ini persis seperti yang disebutkan oleh pihak Houthi Yaman, yang mengancam akan menyerang semua ladang minyak Saudi dan Emirat jika Riyadh dan Abu Dhabi memutuskan untuk mengambil bagian dalam aliansi. Atau dengan kata lain, biarkan Amerika menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa memakai cara kuno yang sudah dapat dibaca dunia. Yaitu taktik perang cuci tangan untuk menghancurkan kedaulatan suatu negara dengan menggunakan tangan negara lain. Di mana sistem ini sebenarnya lebih kejam dari sistem si Iskodel. Jika Iskodel menghantam kelurahan, maka preman dunia ini menghantam sebuah negara dengan alibi yang dibungkus secara rapi agar terlihat seolah-olah itu merupakan hal yang wajar.